سلام عليك يا رسول سلام عليك يا Kata kita salah satu habaib yaitu Sayyidul Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, beliau ingin hadir di majelis kita sama-sama dengarkan nasihat hikmah maulidnya Nabi Muhammad, bagaimana ketika tepat tanggal 12 Rabiul Awal di waktu Rasulullah dilahirkan oleh ibunya Sayyidatuna Aminah, yang langsung dengan beberapa banyak kejadian. Ya, hikmah maulid, insyaallah nasihat hikmah maulid akan disampaikan oleh guru kita. Kita minta keberkahannya kepada Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, kepada beliau dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini fi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah memberikan kita begitu banyak nikmat iman, sehat wal afiat. Maka sepatutnya kita sebagai hambanya Allah Ta'ala harus atau wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita adalah hambanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat Rasulullah kita dijadikan sebaik-baiknya umat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah saat ini kita telah masuk daripada bulan Rabiul Awal, yang dimana atau disebut sebagai bulan Maulid, bulan yang dimana dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seyogyanya, sepatutnya, seharusnya kita yang mengaku sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad untuk merayakan daripada bulan kelahirannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila kita mengaku cinta kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita akan memuliakan, kita akan memeriahkan di bulan yang dimana dilahirkannya beliau. Sebagaimana contohnya kita punya kekasih lahir di bulan Oktober misalnya. Pasti sebelum tanggalnya itu kita bakal nyari-nyari hadiah, kita bakal nyari yang namanya surprise untuk memeriahkan daripada hari ulang tahun kekasih kita. Begitu pula kalau kita ngaku cinta sama baginda Nabi Muhammad, maka persiapkan diri kita muliakan daripada bulan Maulid. Supaya apa? Supaya kita pantas disebut sebagai orang yang mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketahuilah para hadirin ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada Rasulullah adalah cinta yang begitu agung. Cinta kepada Nabi Muhammad adalah cinta yang begitu murni, cinta yang harus kita tumbuhkan di dalam hati kita. Cinta yang wajib yang kita miliki itu adalah cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Rasulullah telah mencintai umatnya. Kita belum lahir, kita belum ada di zaman baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah cinta sama kita. Coba misalkan kita ini suka sama seseorang, kita ini suka sama seseorang, kita kasih yang namanya hadiah nih pada perempuan. Laki-laki suka sama perempuan, nih perempuan minta apa dikasih, minta waktunya dikasih, minta duitnya dikasih, minta hadiah dikasih. Tapi perempuan itu tidak membalas daripada cinta kita, padahal kita telah berikan segalanya. Tapi seorang perempuan itu tidak membalas daripada cinta kita, maka kita akan merasakan sakit begitu dalam. Karena cinta bertepuk sebelah tangan atau cinta yang tidak digapai atau yang apa. Begitu pula baginda Nabi Muhammad. Apabila
kita tidak membalas daripada cintanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sakit, begitu sakit hatinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang menyakiti hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ia adalah musuhnya Allah tabaraka wa taala. Hati-hati makanya. Jadi tanamkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sesuatu yang menempel apabila hati kita telah terukir, telah tertulis daripada nama Al-Mustafa Al-Habib sallallahu alaihi wasallam, maka diri kita akan menjadi mulia. Kita lihat cerita yang dimana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kala itu Rasulullah ingin melepas sendalnya, akan tetapi Allah mengatakan, ya Muhammad, pakai sendalmu. Tapi dulu ketika Nabiullah Musa alaihissalam, beliau ingin mencengkrama kepada Allah, bukan bertemu dengan Allah, hanya mencengkrama, hanya untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Turi Sina. Akan tetapi ketika Nabi Musa ingin melangkah ke Bukit Turi Sina, Allah mengatakan, ya Musa, lepaslah sendalmu, karena ini adalah tempat yang begitu suci. Engkau jangan mengotori tempat suci ini dengan sendalmu. Tapi ketika Rasulullah ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin berjumpa, bahkan tidak sempurna iman seseorang sampai Nabi Muhammad itu dijadikan orang yang paling dia cintai daripada segalanya. Jadi iman kita tidak sempurna kecuali Nabi Muhammad adalah orang yang paling kita cintai daripada keluarga kita, teman-teman kita, kekasih kita. Cintai Nabi Muhammad melebihi mereka, maka iman kita telah sempurna. Itu sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita meriahkan daripada bulan kelahiran baginda Muhammad. Dengan apa? Dengan membaca daripada Maulid. Alhamdulillah, tadi kita membaca daripada Maulid Syamsuddaular kalangan Al-Imam Al-Habib Ali ibn Muhammad Al-Habsyi. Beliau ini, Habib Ali ini adalah walinya Allah Subhanahu wa taala, untuk pemimpin para wali. Yang dimana beliau Al-Habib Ali, pengarang daripada Maulid Syamsuddaular yang tadi kita baca, itu bertemu dengan Rasulullah dalam sehari 70 kali dalam keadaan terjaga. Dalam sehari bertemu dengan Nabi Muhammad 70 kali dalam keadaan terjaga, bukan tidur, bukan mimpi, tapi yaqadzah. Dengan sadar, itu bisa melihat wajahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 70 kali. Berkat apa? Karena semasa kecilnya Al-Habib Muhammad, ayahanda Al-Habib Ali itu nyekokin Habib Ali untuk apa? Untuk cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Ketika besar beliau begitu penuh hatinya cinta kepada Rasulullah, dan bisa melihat Rasulullah 70 kali dalam sehari dengan keadaan beliau itu dalam keadaan terjaga, bukan tidur. Ini manfaat daripada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan barang siapa yang membaca daripada Maulid Syamsuddaular, maka sebelum kita membaca daripada tawasul Fatihah kepada Imam Habib Ali, maka Rasulullah telah hadir di majlis tersebut. Jadi saat ini Rasulullah telah hadir di majlis kita, seperti itu. Kemudian kalau kita mengaku cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sering-sering sebut Nabi Muhammad, sering-sering salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun kita berada, kapanpun itu kita salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau orang sudah mencintai sesuatu, maka ia akan sering menyebut orang yang ia cintai. Ada seseorang, misalkan Ali mencintai daripada Fatimah, pastinya Ali akan menyebutkan daripada nama Fatimah setiap saat. Karena apa? Karena Ali mencintai Fatimah. Seperti itu. Jadi kalau kita ngaku cinta sama Rasulullah, maka sering-sering kita menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hari ini, bulan ini adalah bulan di mana lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Umar bin Hafiz rahimahullah taala, beliau mengatakan, di bulan Maulid adalah bulan yang dimana cara kita supaya event yang dimana kita bisa berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan banyak-banyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah akan memberikan anugerah. Allah akan memberikan anugerah kepada kita, sehingga wajah kita, mata kita ini bisa memandang daripada wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini bulan Maulid buat event, kata Habib Umar. Event buat apa? Supaya kita bisa melihat, bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nggak mau bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang dimana surganya Allah Ta'ala itu diciptakan dari senyumnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini surga. Yang dimana surga dikatakan adalah tempat yang begitu indah, tidak pernah terbayangkan oleh pikiran, tidak pernah terlihat oleh mata, wala ainun basar, tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun samia, tidak pernah terdengar oleh cerita telinga cerita gimana surga kayak gini, surga kayak gitu. Kita tahu surga itu nikmat. Apa yang kita inginkan terbetik dalam hati, maka akan ada. Itu nikmat bukan main. Akan tetapi ini surga diciptakan dari senyumnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu surga senyumnya baginda Nabi Muhammad itu lebih indah daripada surga. Jadi kalau kita sudah pernah bermimpi, sudah pernah melihat daripada wajahnya baginda Nabi Muhammad, maka kita telah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bisa bertemu, orang yang bisa melihat wajahnya baginda Nabi Muhammad ketika hidup adalah orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang ahli jannah. Karena Allah tidak akan memberikan anugerah kepada seseorang yang dimana orang itu akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah memberikan anugerah kepada mata kita bisa melihat wajah baginda Nabi Muhammad, maka dijamin orang tersebut adalah ahlul jannah. Semoga kita semua bisa melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita termasuk daripada penghuninya surganya Allah tabaraka wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Di samping dengan sholawat, kita hadir majlis maulid seperti ini. Hadir majlis maulid itu mempunyai keutamaan yang begitu banyak. Kenapa? Tatkala kita hadir majlis maulid ya ikhwani rahimallahu taala, kita telah melakukan perintahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Rasulullah memerintahkan kita untuk salawat. Di majlis maulid kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika majlis maulid, Rasulullah itu memerintahkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di majlis maulid kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Di majlis maulid kita menuntut ilmu, kita mendengarkan daripada ceramah-ceramah agama daripada habaib, para kiai, para asatid. Ketika Rasulullah memerintahkan kita untuk duduk bersama orang-orang soleh, di majlis maulid kita duduk bersama orang-orang soleh. Rasulullah memerintahkan kita untuk selalu memandang daripada wajah orang soleh. Ketika di majlis maulid kita memandang daripada wajah-wajah orang soleh. Yang dimana barang siapa yang memandang daripada wajah orang soleh, maka Allah akan jadikan berkat pandangan tersebut satu malaikat. Yang dimana satu malaikat itu akan memintakan ampun kepada kita hingga yaumil qiyamah. Jadi kita melihat wajahnya orang soleh, orang alim, dengan syarat pandangan mahabbah, pandangan cinta. Maka dengan pandangan tersebut Allah jadikan satu malaikat yang dimana malaikat itu akan selalu memintakan ampun kepada kita hingga yaumil qiyamah. Tatkala hadir majlis maulid kita melihat wajah-wajah orang saleh. Rasulullah memerintahkan ente kita hendaknya kalian bersalaman, musafahah dengan orang-orang alim, dengan orang-orang saleh. Di majlis maulid kita bersalaman, bermusafahah dengan orang-orang saleh. Maka dari itu, tatkala kita hadir di majlis maulid, maka kita telah melakukan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka terus jangan malas-malas, jangan enggan-enggan untuk hadir majlis maulid. Karena takutnya bukan kita yang tidak ingin hadir majlis maulid, tapi Allah Subhanahu wa taala enggan diri kita itu hadir di dalam majlis maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala supaya salah satu cara, kata Abu Yazid Alawi, anak punya guru, salah satu cara kita supaya bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad di bulan maulid ini adalah tatkala kita melakukan amal baik, amal soleh, maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan amal solehku ini maka izinkanlah aku bisa memandang daripada wajah baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan salawatku ini ya Allah, maka izinkanlah aku bisa memandang daripada baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan bacaan Al-Qur'an ini ya Allah, aku meminta kepadamu semoga aku bisa melihat daripada wajahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi selama kita melakukan amal baik, maka niatkan kita berdoa kepada Allah, kita minta sama Allah, ya Allah, dengan amal baikku ini, maka aku meminta kepadamu supaya engkau memberikan kenikmatan kepadaku, bisa memberikan anugerah kepada mataku, supaya aku bisa melihat wajahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu cara supaya kita bisa melihat wajahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Siapa sih yang kamu bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Allah ya Rahman ya Rahim, para ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di samping bulan Maulid, banyakin kita salat sama Nabi Muhammad ya. Karena orang-orang lupa, banyak orang zaman sekarang lupa siapa itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajarkan anak-anak kita, saudara-saudara kita, siapa itu baginda Nabi Muhammad. Kenalkan. Karena zaman sekarang ini minim orang-orang generasi muda yang kenal Nabi Muhammad. Mereka hanya tahu Nabi Muhammad nabinya, akan tetapi tidak tahu Nabi Muhammad seperti apa. Banyak zaman sekarang adalah orang-orang krisis daripada mengenal baginda Nabi Muhammad. Maka selamatkan daripada jiwa anak-anak muda kita, jiwa-jiwa muda untuk mengenal daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba ketika ditanya, anak pernah dulu anak pernah di Solo ngajar. Tatkala itu anak-anak muda Solo, anak tanya, Nabi Muhammad itu lahir di mana? Mereka mengatakan lahir di Kustati. Bayangin, rumah sakit Kustati ada di Solo itu, rumah sakit Kustati. Bayangin, anak-anak muda ditanya Nabi Muhammad lahir di mana? Lahir di Kustati katanya. Sangat minim, hati-hati. Kalau orang udah nggak kenal Nabi Muhammad, hati-hati. Apabila suatu daerah yang dimana daerah tersebut tidak mengenal Nabi Muhammad, maka Allah akan turunkan bala. Dulu zaman Nabi Muhammad di Madinah itu ada suatu penyakit yang dimana tidak bisa disembuhkan. Tapi penyakit itu bisa hilang dengan cepat. Dengan apa? Berkat mereka semua mengenal baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan kita mengenal baginda Nabi Muhammad, maka segala penyakit seperti kemarin corona atau Omikron, apa kayak gitu bakal hilang. Berkat apa? Berkat kita kenal siapa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Rasulullah bersabda, "Adibu auladakum ala salasi hisal." Didilah anak-anak kalian, anak-anak kita dengan 3 perkara. Satu apa? Bihubbi nabiikum, dengan cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenalin Nabi Muhammad lahir di mana? Kapan Nabi Muhammad lahir? Kapan Nabi Muhammad wafat? Apa itu akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad? Bagaimana Nabi Muhammad itu menjalankan kehidupannya? Ajarkan, beritahu sirah-sirahnya baginda Nabi Muhammad. Ajarkan. Jangan diajarin apa sirah-sirah orang-orang Yahudi, sirah-sirah artis, jangan diajarin. Kita kasih tahu Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal. Seperti itu. Pada tahun Gajah. Kasih tahu. Jangan ketika ditanya kapan Nabi Muhammad lahir dia nggak tahu, tapi ketika ditanya kapan Messi lahir dia tahu. Kapan Gigi lahir dia tahu, kapan Raffi Ahmad lahir dia tahu. Jadikan anak kita itu mengenal daripada baginda Nabi Muhammad melebihi segala sesuatu, melebihi daripada ayah ibunya. Jadi kan anak-anak kita itu, saudara-saudara kita mengenal Rasulullah melebihi daripada mengenal keluarganya. Jadi kan seperti itu. Jauhi daripada mengenal hal-hal yang lain, mengenal daripada sesuatu yang lain. Maka ajarkan dari kecil anak kita itu mencintai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua apa? Bihubbi ahli baiti. Dengan mencintai ahlul baitnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah mencaci, memaki, menghina daripada ahlul baitnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ajarkan anak-anak kita, saudara-saudara kita itu mencintai daripada ahlul baitnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah qiraatul Quran, membaca daripada Al-Quran. Ajarkan anak-anak kita untuk membaca Al-Quran, bukan baca setan gepeng. Kayak HP ini setan gepeng sebutannya. Setan gepeng, karena di HP ada semuanya. Gitu. Dari situs-situs yang nggak bagus, dari yang bagus ada.
Jadi ajarkan anak kita sehari-hari itu melekat kepada Al-Quran, bukan kepada setan gepeng. Kalau kita kemana-mana, kita pergi jauh-jauh nih, kalau misalkan Quran ketinggalan, kita bodo amat. Tapi kalau setan gepeng nih, HP ketinggalan, kita balik lagi ke rumah kita. Kita mau ke Jakarta udah nyampe Parung, HP kita ketinggalan, balik lagi pasti ke Bogor. Untuk apa? Untuk mengambil HP kita, setan gepeng nih. Tapi kalau Quran kita ketinggalan, udah nyampe Parung, nggak bakal kita balik lagi ke Bogor. Seperti itu. Karena apa? Karena minimnya cinta kepada Al-Quran. Maka dari itu ajarkan anak-anak kita untuk mencintai apa? Nabi Muhammad pertama, kemudian ahlul baitnya Nabi Muhammad, kemudian ajarkan untuk selalu cinta kepada Al-Quran. Kalau anak-anak kita, saudara-saudara kita, keluarga kita tekankan 3 hal ini, maka keluarga kita akan mendapatkan keberkahan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walaupun semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nasihat daripada guru kita itu Syekh Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, anak cucunya Nabi. Saya mau tanya sama jamaah, habaib itu apanya Rasulullah? Anak cucunya Rasulullah. Ketika ada anak cucu kita main, pasti, dan saya yakin ini malam bukan hanya sebab karena kita ini maulid, bukan hanya karena sebab kita ini baca sholawat, bukan, tapi saya yakin karena ada keberkahannya Habib Lutfi sehingga mengundang nazarah pandangan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena anak cucunya Nabi hadir di majelis kita. Maka saya sering mengatakan ke jamaah ataupun saudara-saudara, kalau ada Habib hormatin, muliain. Habib biar kecil tinggi derajatnya. Habib biar kecil tinggi derajatnya. Ya, beda sama kita orang. Ya. Jadi kalau ada Habib kecil, ambil berkahnya, karena di dalam diri Habib itu ada darahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masuk neraka enggak? Saya tanya. Rasulullah masuk neraka apa enggak? Ada siapa? Karena Nabi itu orang manusia yang dia nggak akan masuk neraka. Kalau Nabi Muhammad saja jauh dari api neraka, pasti aliran darahnya Nabi Muhammad pun dijaga oleh Allah. Makanya lihat Habib. Saya pernah mendengar salah satu nasihat ceramah Kiai Ali Wafa. Kalau orang Madura pasti tahu, kalau nggak tahu berarti bukan orang Madura. Kiai Ali Wafa ini kakak kelasnya Kiai Holil, murid kesayangannya si Ismail di Mekah. Nah, Kiai Ali Wafa ini pernah ceramah, pernah bilang, Kiai pernah ditanya, Kiai kalau Habib itu kira-kira sekalipun sekalipun nggak bener, itu bakal selamat nggak? Apa kata Kiai Ali Wafa? Ente bener nggak akan selamat, Habib nggak bener selamat. Kata Kiai Ali Wafa. Kiai Ali Wafa ini ulama gede, ada di Pamekasan. Ketika ada santri nanya, Kiai, kira-kira kalau ada Habib nggak bener bakal selamat nggak? Nggak dijawab pakai ilmu, jawaban dengan dirinya beliau. Kata Kiai Ali Wafa, ente bener belum tentu selamat, Habib nggak bener pasti selamatnya. Kok bisa Kiai? Karena di dalam diri Habib ada darahnya Nabi Muhammad. Saya mau tanya, Abah Mail kalau punya cucunya sakit, kira-kira khawatir gak? Pasti khawatir. Ya, kita punya cucu kita sakit, susah, kepikiran kita. Nah, begitupun Nabi besar Muhammad sangat perhatian kepada anak cucunya beliau. Ya, termasuk Habib Lutfi ini, saya yakin, hakul yakin bahwa malam ini Rasulullah hadir bukan hanya karena sholawat dan maulid, tapi karena ada anak cucunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama biar lebih sempurnanya majelis kita tutup dengan doa maulid, begitupun dengan doa ratib. Ya, kita sama-sama minta sama Allah, aminkan. Ya, jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang bercanda, aminkan. Ya, pakai hati minta sama Allah. Di dalam doa maulid itu banyak doa-doa harapan yang disampaikan oleh Habib Ali Al-Habsyi.
Termasuk ya Allah, jangan kau jauhkan zahir batin kami kepada Nabi dan kekasih kami yaitu Muhammad. Ya, aminkan. Untuk doa maulid dan ratib kita minta kepada Ustaz Syafi'i untuk memimpin doa tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan takfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-ushub wa tadinu biha ash-shu'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. اللهم بحق سيدنا محمد وبحرمة سيدنا محمد وبمعجزة سيدنا محمد اللهم أجرنا من غير ضرر وأغننا من غير بطر. اللهم أجرنا من غير ابتلاء وأغننا من غير امتلاء. اللهم أرزقنا من العقول أوفارها ومن الأذهان أشفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيابها ومن الأرزاق أجالها ومن العافية أكمالها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. ولما نضب الفكر من ضرر الأوصاف المحمدية أكودا توجهت إلى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم جعل شيء فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب أعمالي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات خالصة والصراط الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا وعلى باب الجدي تهدى الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عندك صادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ شرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومشهر قاسم إمدادك في عبادك وشكك وشرشدك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالد المخشوش منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل حضرة اقترابي من أحبابي. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولهدك وهديه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة يا وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا والمشيء بالأحسان والسائل ما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نشر هذا الحبيب وواله وظاهر عما ببركات وشريف وجهة أولادنا والدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات راية الدين القومي في جميع الأطهار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وشورى واكشف اللهم كربة المكروبين واكتب بين المدينين
واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولادك في جميع النواحي والأقدار وادهم بتأييد من عندك نصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الإرث المكين من الذنوب والخطايا وادنا في العمل بطاعتك صدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واقسم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian sama-sama sudah kita laksanakan majlis pada malam yang mulia ini, malam yang penuh barokah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan datangnya bulan Maulid Allah kasih kekuatan untuk kita, Allah berikan keistiqomahan untuk kita untuk selalu ingin dekat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allahu alaikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad.